manis, apa legi, kalau di Jawa legi ya, manis, pahit, pon, pagi, itu semua punya nilainya semua. Punya nilainya, dan ketika satu hari berpasangan dengan pasangan pasaran itu energinya sudah beda. Kenapa misalnya saya lahirnya hari Minggu Kliwon misalnya, itu minggu seperti apa karakternya, Kliwon seperti apa karakternya, itu sudah menjadi karakter saya. Pertanyaannya, apakah saya lahir di Minggu Kliwon maka karakter saya begini, ataukah karakter saya begini maka dilahirkan di Minggu Kliwon? Karakter saya A, maka misalnya saya ini orangnya baik gitu, misalnya baik, tampan gitu, ganteng misalnya ya ini, tidak sombong gitu misalnya, ramah gitu misalnya. Saya dengan karakter seperti itu hasil dari saya lahir di Minggu Kliwon, atau karakter saya baik itu maka dilahirkan di Minggu Kliwon? Gimana? Hari yang menentukan sifat atau sifat mencari hari? Betul Pak D. Sifat mencari hari. Jadi saya mempunyai karma wasana ini, dilahirkan lalu dilahirkan lalu meninggal, lalu kemudian di alam sana gitu ya, di alam sana. Lalu kemudian karma wasana saya di kehidupan sebelumnya itu punya karakter nih. Saya ini orangnya baik, sopan gitu. Jorok-jorok sedikit lah. Masalahnya. Lalu oleh leluhur, oleh Sang Hyang Widi, oleh Sang Hyang yang Adipati, dicarikan momen yang pas, kapan saya lahir sesuai dengan harinya gitu. Bukan saya asal-asal lahir jebret lalu hari menentukan karakter, enggak. Saya di sana karakternya sudah disiapkan, maka saya dilahirkan oleh keluarga A dengan hari yang ini, jam ini, dengan karakter seperti ini gitu. Lalu apakah saya lahir juga kemudian asal-asalan memilih ibu? Enggak Bu, tidak demikian. Itu keluarga nih, terkait keluarga ini sangat luas. Saya ingin belajar wanita sebenarnya sama Romo Maku, luar biasa. Jadi apakah kita dilahirkan di ibu yang asal-asalan? Enggak. Saya itu merupakan reinkarnasi dari leluhur saya itu yang kita percaya di Hindu. Leluhur saya menitis di saya, kenapa dipilih ke emak saya dan bapak saya, bukan dipilih menjadi anaknya Pak Jokowi atau anaknya Pak SBY, enggak. Kalau mau milih sih saya pengen jadi anaknya Pak SBY ya, enak ya, dari lahir langsung jadi ketua partai ya Mas Agus, langsung kaya, langsung punya mobil banyak, rumah besar gitu. Ternyata enggak, saya dilahirkan jeder jadi anaknya ibu saya, namanya Ibu Suhermi Sugro. Nah, saya dilahirkan di rahimnya Ibu Suhermi. Nah, Suhermi itu, oh iya, ibu saya itu anaknya Haji loh. Iya, kakak saya itu Haji. Ada kerabat dari kakak saya itu Haji, memang mabrur mungkin ya, sudah ke Mekah waktu itu. Tapi kenapa kemudian ke Hindu gitu? Ya, itu juga bukan asal-asalan. Lalu kemudian kenapa saya dilahirkan dari rahimnya Bu Hermi, dari Pak Adi, Pak Arhadi, itu kan bukan suatu kebetulan. Kenapa pertautan antara mak dan bapak saya menikah lalu kemudian menurunkan saya, itu kan buah pertanyaan besar, dan itu bukan kebetulan. Itu terjawab di Wariga, salah satu dari turunan dari konsep karma pala, munar pala. Lanjut. Nah, ini luas banget ini. Suatu saat kita akan bicara lagi. Ya, lanjut. Nah, lanjut. Nah, hakikat trikerangka kita sudah mulai dari tadi kita merangkak, kita sudah mulai ke inti. Jadi hakikat trikerangka agama Hindu, hakikat ajaran agama Hindu itu tidak lepas dari tiga hal: tatwa, susila, dan acara. Tatwa itu adalah filsafat Bu, ilmu pengetahuan. Susila itu adalah landasan, nanti dulu, landasan etis, etika, moral. Lalu kemudian acara adalah ritual. Ini satu kesatuan utuh
yang tidak bisa dirubah-rubah, Bu. Pertanyaan sekarang adalah kenapa hidup banyak ritualnya? Kan begitu di anak-anak kita. Di orang di luar kita juga mempertanyakan hal itu, Pak. Kenapa hidup itu banyak sajian, banyak ritual, banyak ini, banyak itu? Pak, Bu, adik-adik, hidup itu penuh ritual, bukan? Sekarang gini saja. Ibu atau adik-adik mandi nih. Mandi itu perlu ritual nggak? Perlu. Mas, ada buku, kalau ada buku manual yang berisi tentang mandi itu berhalaman segini Bu. Bangun itu tertulis di situ. Bangun pagi lalu melangkah ke kamar mandi, itu tertulis di situ buku manualnya. Melangkah ke kamar mandi, kalau mau mandi kan buka baju nih. Lupa belum ambil handuk, menyiapkan sikat gigi, menyiapkan sabun, lalu menggosok gigi Anda dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Sebelum gosok gigi sudah kumur, itu tertulis semua tuh di manual itu. Lalu kemudian basuh muka Anda, lalu basuh kaki Anda, basuh tangan Anda, baru mulai basuh kepala Anda. Kan begitu aturan mandi. Jangan langsung kepala ya Bu, mandi itu kaki tangan dulu, kepala dulu. Jangan kaki dulu, tangan dulu, jangan langsung kepala, bisa sering sakit kepala, katanya begitu. Di Ayurveda ada Bu. Lalu kemudian ada samponya, langsung digosok rambutnya, itu kan, menuangkan sampo sekian cc, digosok rambutnya, lalu kita pakai sabun digosok muka kita, digosok tubuh kita sambil kita pupuk gini kan. Kalau orang tua kita, terima kasih tubuh, terima kasih tangan, terima kasih badan, kita telah diberikan kesehatan. Itu kata kakek nenek saya, itu katanya perlu, itu penting gitu. Terima kasih badan sudah diberikan kesehatan, terima kasih begitu. Jadi kita mandi, lalu gosok tubuh kita, lalu gosok rambut kita. Setelah itu langsung keluar kamar mandi? Enggak kan? Enggak, pakai handuk dulu kan? Handuk dulu, keluar dari kamar mandi, langsung kerja Pak? Enggak, pakai pakaian dulu, pakai pakaian, langsung pakai celana? Enggak, pakai celana dalam dulu, maaf, pakai celana dalam dulu, gitu kan? Lalu langsung pakai baju, langsung lari ke kantor? Enggak, kita sarapan dulu ya, sarapan dulu kita, itu belum Bu, sarapan belum, kita masih mandi dulu. Keluar, lalu pakai handuk, lalu keluar kamar mandi, lalu pakai pakaian, lalu kita kalau mau ke kantor mungkin pakai parfum, mungkin berhias sebelum sampai ibu rapi. Buku manualnya segini Bu, ribet gak? Kalau dibaca ribet, betul? Tetapi kalau dilaksanakan simpel, makanya gak usah terlalu dipikirin. Agama itu bukan untuk diperdebatkan seperti itu, cukup dilaksanakan kan kata Bang Kalau diperdebatkan ruwet Bu. Bayangkan mandi saja segini Ibu kitabnya, kitab mandi nih kan. Kitab mandi nih kan. Belum lagi kitab kerja nih kan. Belum lagi kitab makan itu. Makan buat lagi. Ambil piring ada tulisannya poin A, ambil piring, poin B, nyedot nasi, poin C, ambil sayur, poin D, ambil lauk, poin F, ambil sendok, garpu, ada yang pakai tangan, cuci tangan sebelum makan atau cuci tangan sesudah makan. Biasanya biar basah dulu sebenarnya cuci tangan itu ya. Enggak, biar bersih, biar basah aja. Kalau enggak basah ya cuci tangan dulu, pakai sendok dulu, baru kita mulai suapan pertama, suapan kedua, rasa suka. Rasa ini di sini minum, rasa ini minum. Itu satu kitab Bu. Itu ritual. Itu baru mandi dan makan. Belum lagi kita beragama. Gak mungkin namanya agama, gak mungkin namanya hidup itu gak ruwet. Kalau mau gak ruwet, gak usah hidup. Tangan untuk kita. Selamat untuk kita orang hidup. Salah satu saya jelas menyatakan ke kita bahwa kita hidup di dunia itu untuk menolong diri sendiri dari penderitaan. Ibu, saya, bapak, adik-adik semua ini lahir ke dunia karena salah. Kita semua orang salah. Kita semua orang yang menanggung kesalahan. Kalau nggak menanggung kesalahan, kita sudah dimoksa Bu. Nggak mungkin, ngapain saya pegang mic begini Bu, duduk di situ, bapak duduk sini. Semua sudah lepas, sudah menyatu sama para mama kita.
Kenapa kita dilahirkan? Karena salah. Kalau sudah salah ya sudah, bener kan, perbaiki kesalahan itu, nggak usah diperdebatkan lagi. Hidup itu ruwet, memang ruwet. Ibu moderator, dia jadi dosen, perjalanannya ruwet ya Bu, ruwet sekali sampai sesukses ini beliau. Jeruk Mangku sampai menjadi suri teladan kita, sesepuh kita, manggala kita di depan. Apakah beliau langsung lahir menjadi Jeruk Mangku? Enggak, beliau ruwet. Dari awalnya juga ruwet. Hidupnya berjalan demikian. Tetapi ritual, anggap itu sebagai ritual. Ritual jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu diperdebatkan, diyakini, dilaksanakan, sudah. Hidup ini sederhana, hidup ini sederhana. Lalu kemudian ini, kalau tatwa itu tentang ajaran filsafat, lahir turunannya adalah serada, keyakinan itu muncul Pancasrada, tapi Tuhan, Atma, Kamapala, itu tatwa. Tatwa itu filsafatnya bahwa kita percaya adanya Tuhan, kita percaya adanya Atman, kita percaya ada Kamapala dan sebagainya. Itu tatwanya. Itu dulu sedikit tapi penting, itu dulu. Lalu kemudian susila. Selain punya tatwa, kita punya juga tuntunan susila atau etisnya, atau etika, atau moral kita. Kita punya tuntunan untuk itu. Maka muncul Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda artinya berpikir yang benar, berkata yang benar, berbuat yang benar. Lalu dari Trikaya Parisuda ini memungkinkan kita punya karma pala, kita punya karma wasana yang baik. Selain filsafat, selain urusan moral, kita juga punya ritual. Ritual ini Bu, ada kalau hari-hari ini ada sembahyang pagi, sembahyang siang, sembahyang sore, itu ritual. Ritual kita beragama. Belum lagi kalau misalnya ada purnama, ada tilem, ada ajak lion, ada rain-rainan, ada galungan, ada kuningan, ada saraswati, ada pagar besi, ada jepi, banyak ya Bu. Kenapa banyak? Ya itu sering ingat sama Tuhan. Kalau setahun kita sembahyang sekali, kayaknya lupa aja lah kita sama Tuhan lah, nggak usah ingat Tuhan dong. Makanya setahun sekali kita diberi berkah itu sebenarnya, biar dia sering ingat sama Tuhan. Itu ritual. Dasarnya adalah trirena, bahwa kita itu ingat bahwa lahir ke dunia itu merupakan kesalahan. Kita lahir ke dunia itu, adik-adik, kita semua sudah punya hutang. Meskipun setelah lahir kemudian saya nambah hutang di bank, itu urusan lain. Tetapi ketika lahir, baru lahir Bu, dari jejer, saya sudah punya hutang. Pertama, hutang kepada Tuhan. Kita sudah diciptakan, diberikan jiwa, diberikan aman ke tubuh kita. Lalu kemudian utang kepada orang tua, langsung sudah dilahirkan di saat itu kita sebagai anak sudah punya utang. Utang kepada leluhur, kan begitu. Lalu utang kepada guru. Apakah lahir sudah ada guru, sudah ada? Begitu lahir sudah ada, sudah Bu, dokter. Nah ya kan? Ketika apa itu namanya Bu? Saya nggak ngerti apa itu alat itu. Nah ya itu, alat kita dikira tutur. Oh Ibu, makan ini, makan itu ya Bu, ini kandungannya begini normal, jangan sering minum kopi, jangan sering begadang, jangan ikut suaminya ronda di kos kami ya Bu, kan misalnya. Itu sudah diajarkan itu, sejak itu sudah. Bahkan ke pemangku nih, sudah dia ke pemangku sudah 3 bulanan, udah 7 bulanan, itu kalau hari itu sudah hutang, itu sudah ilmu pengetahuan. Dari lahir sudah kita menggendong hutang. Lanjut. Nah sebenarnya tatwa, susila dan acara, filsafat, moral dan ritual ini tidak bisa dipisahkan. Satu ada karena yang lain ada. Tatwa itu kepala, susila itu hati, acara itu badan, tangan dan kaki. Kepala itu otak maksudnya, pikiran, hati dan badan ini kan nggak bisa dipisahkan. Kalau salah satu pisah, kita ke pasar itu nyari sampah itu sambil ngalur, gila, iya kan? Kalau satu saja dipisahkan dari diri kita, otak misalnya, pikiran misalnya,
kita udah hilang pikiran tuh. Salah satu hilang dari kita, hati, bisa perasaan kita nggak punya welas asih untuk sesama manusia dan semesta. Ada yang salah ketika salah satu ini pasti dihilangkan, pasti ada yang salah. Lanjut. Nah, fenomena umat Hindu di masa sekarang, Bu, masih lama, Bu? Masih setengah jam lagi. Fenomena umat Hindu sekarang nih kan, kita terbagi menjadi 3, seluruh umat Hindu di Indonesia, di dunia bahkan mungkin. Yang pertama adalah agamawan, yang kedua ada spiritual, yang ketiga intelektual. Agamawan itu kita yang melaksanakan ajaran agama. Adik-adik ini agamawan, ibu-ibu ini agamawan, saya juga agamawan, bapak-bapak juga agamawan. Agamawan ini memuja Tuhan dan segala manifestasinya. Agamawan, agama melalui adat, melalui tradisi, manusia dan budaya, itu agamawan. Ada di situ ada gambarnya, itu ada yang nyusung sesaji lah, kepura. Itu yang memuja Tuhan. Semua yang memuja Tuhan, berbakti kepada Tuhan, para dewa dan semua manifestasinya, itu masuk kelompok agamawan. Lalu fenomena sekarang adalah kaum spiritual. Spiritual ini orang-orang semua merasakan adanya Tuhan. Tidak semua orang bisa begitu, Pak. Tidak semua orang bisa jadi juru mampu. Tidak semua orang bisa menjadi pandita. Tidak semua orang menjadi beranda. Tidak semua orang bisa menjadi resi. Hanya orang-orang yang punya kelebihan di bidang spiritual yang bisa menjadi tokoh spiritual. Gak semua orang bisa begitu. Saya kombinasi Hindu memang, tapi belum tentu juga tingkat spiritual saya lebih tinggi dari ibu yang pojok sana misalnya, belum tentu. Spiritual dan agamawan itu beda. Saya duduk di depan sembahyang di sini, duduk di tengah misalnya, ketika duduk, ini Pak Eko kombinasi Hindu pasti begitu duduk konsentrasinya langsung nyambung. Belum tentu, Pak. Siapa bilang? Orang kalau misalnya ada yang duduk di depan saya, ada tulisannya coblos nomor 2, saya masih baca itu kok, padahal udah dapat masalah asal pranayama, udah pranayama. Bukan jadi nomor 2 coblos nomor 2 lanjutkan, masih baca itu, jangan berpikir bahwa itu kombinasi Hindu itu konsentrasi langsung nyambung. Enggak. Pak Parisadi jangan-jangan sama gitu. Begitu duduk ada tulisannya misalnya, Bu, Red, duduk di sini. Begitu duduk, aduh tadi ayam saya belum dikasih makan, aduh anak saya masih belum dijemput, aduh utang saya masih segini di warung sebelah. Ada, Bu, ibu langsung mikir ke Tuhan. Kalau sembahyang, ada langsung mikir ke Tuhan. Wah, belum main futsal ini, belum main PUBG ini, belum main Mobile Legends ini, gitu. Kalau bapak-bapak ini masih banyak pikirannya, aduh ini iuran bulan ini, bayaran kuliah segitu. Itu wajar, memang begitu lah manusia. Karena otak itu pikirannya begitu, memang gitu. Tapi untuk kaum agamawan ini masih wajar. Kalau spiritual ya pokoknya lebih tinggi. Spiritual itu memang sudah merasakan kehadiran Tuhan dan semua manifestasinya beda. Tapi beruntung kita masih menjadi kaum agamawan. Yang ketiga adalah kaum intelektual. Yang pertama memuja Tuhan, yang kedua merasakan Tuhan. Ini yang aneh. Kaum intelektual menganalisa Tuhan. Wah, ini agak sedikit aneh, lengah gitu. Kemudian nih, Tuhan boleh dianalisa, Pak. Kan wujud Tuhan ya. Kaum intelektual ini kadang-kadang yang, maaf ngomong kalau keliru mungkin silakan dibenarkan, rusak, Pak, kayak bumi gitu, Pak. Ini saja gitu. Kaum intelektual ini misalnya kira-kira ini bawa Banten ke Pura, udah itu apa Banten kan? Dulu ada teman-teman yang ke Pura bawa ayam, bawa kakek ke Pura. Itu orang intelektual. Tuhan itu nggak minta A loh. Tuhan itu nggak minta sajen loh. Tuhan itu nggak minta sesaji loh. Tuhan itu nggak minta A, nggak minta B, nggak minta C. Emang begitu? Emang yakin kalau Tuhan nggak minta? Kita
nggak pernah mengerti Tuhan. Nggak usah menganalisa Tuhan. Gagah apa menganalisa Tuhan? Nggak ada.